Soalnya adalah pekerja A dapat mengecat sebuah dinding dalam waktu 4 jam, pekerja B dapat mengecat dinding yang sama dalam waktu 3 jam. Jika dinding tersebut dikerjakan pekerja A dan B secara bersama-sama, berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya? Nah, sahabat excellent, sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan lagi untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian like dan share video ini ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ataupun channel ini bermanfaat untuk kalian. Nah, sahabat excellent, soal ini adalah soal tentang perbandingan senilai dan biasanya sering dikeluarkan ketika kita mengerjakan soal TPS UTBK, khususnya tentang pengetahuan kuantitatif ya. Di sini saya akan bagikan ada dua cara yang bisa kalian gunakan. Yang pertama dengan menggunakan logika dan konsep perbandingan senilai itu sendiri, dan yang kedua nanti saya akan bagikan cara cepatnya. Jadi kalian tidak perlu menguraikannya terlalu panjang, cukup gunakan trik cepat ini saja. Oke, makanya tonton terus videonya sampai habis ya. Oke, kita gunakan dulu cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan logika dan konsep perbandingan senilainya. Oke, kita buat yang diketahui terlebih dahulu di sini. Katanya, pekerja A itu dapat mengecat sebuah dinding dalam waktu 4 jam. Jadi kita tuliskan dulu di sini ada pekerja A-nya. Pekerja A itu mampu mengecat sebuah dinding itu dalam waktu 4 jam. Oke, dalam waktu 4 jam. Kemudian pekerja B, pekerja B dia mampu mengecat dinding yang sama dalam waktu 3 jam. Ya, ini pekerja B dan ini ada pekerja A. Nah, jadi kalau saya ilustrasikan, ini ada sebuah dinding. Ya, oke, ini ada sebuah dinding. Dinding ini ada satu bagian dinding gitu ya. Ada satu bagian dinding. Jadi satu bagian dinding ini bisa dicat oleh pekerja A itu dalam waktu 4 jam. Jadi dia akan mampu mengecat dinding itu sampai selesai, sampai dindingnya memang tercat semuanya itu dalam waktu 4 jam. Sedangkan pekerja B itu mampu mengecat satu bagian dinding itu sampai selesai itu selama 3 jam. Jadi B lebih cepat dibandingkan dengan A gitu ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan informasi seperti ini, kita harus cari terlebih dahulu kalau 4 jam dia mampu menyelesaikan satu bagian dinding, maka dalam waktu 1 jam kira-kira berapa bagian yang bisa dia selesaikan. Nah, jadi di sini kita bisa gunakan konsep daripada perbandingan senilai. Jadi kalau 4 jam gitu ya. Jadi kalau 4 jam dia mampu menyelesaikan satu bagian dinding, maka kalau seandainya waktunya 1 jam, kira-kira berapa bagian yang bisa dia selesaikan, dan ini adalah bentuk dari perbandingan senilai. Artinya semakin semakin besar atau semakin banyak bagian dinding yang akan dicat, tentu kan waktunya akan semakin banyak, atau semakin sedikit waktunya, tentu kan nanti bagian dinding yang akan tercat akan semakin sedikit. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tinggal kita kali silang. Jadi 4 ini kita kalikan ke X, kita dapatkan 4X. Kemudian ini 1 jam kali 1 ya, kita dapatkan 1. Maka kita dapatkan X tadi, dia akan menjadi 1/4 bagian. Nah, seperti itu. Jadi ini satu bagian tadi ya, satu bagian. Nah, jadi kalau 4 jam dia mampu menyelesaikan satu bagian, jadi 1 jam gitu ya. Tadi kita dapatkan 1 jam dia akan mampu mengecat 1/4 bagian. Nah, ini untuk pekerja A. Nah, untuk pekerja B dengan cara yang sama juga tadi. Kalau 3 jam dia mampu mengerjakan satu bagian tadi ya, satu bagian. Nah, bagaimana kalau seandainya 1 jam? Nah, bagaimana kalau 1 jam? Kira-kira berapa bagian ya? X bagian yang bisa dia kerjakan. Oke, ini tinggal kita kali silang sama seperti tadi. Kita dapatkan 3X sama dengan 1 jam kali 1. Ini adalah 1. Jadi kita dapatkan X-nya adalah 1/3 bagian. Maka untuk pekerja B dalam waktu 1 jam, dia akan mampu mengecat bagian dinding sebanyak 1/3 bagian. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah kita dapatkan 1 jam, masing-masing pekerja itu mampu mengerjakan 1 jamnya berapa bagian, baru kemudian, oke, saya pindah di sebelah sini. Baru kemudian kita cari kalau A bekerja bersama-sama dengan B,
kira-kira dalam waktu 1 jam tadi ya, dalam waktu 1 jam kira-kira berapa bagian yang bisa dia selesaikan. Nah, tentu saja tadi kan kalau untuk si A 1 jamnya dia mampu menyelesaikan 1/4 bagian. Kita tambahkan B dalam waktu 1 jam mampu mengerjakan 1/3 bagian. Oke, ini tinggal kita selesaikan. Nah, ini tinggal kita kali aja ya. Kalau saya lebih suka kali silang saja langsung. 3 kali 1 adalah 3. Kemudian 4 kali 1 itu adalah 4. 4 kita kali 3 itu adalah 12. Jadi 3 tambah 7 itu adalah 3 tambah 4 itu adalah 7/12. Jadi ketika A bekerja bersama-sama dengan B dalam waktu 1 jam gitu ya, maka mereka akan mampu menyelesaikan atau mengecat dinding itu sebanyak 7/12 bagian. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah jadi tadi kan kalau 1 jam tadi mereka kan mampu mengerjakan 7/12 bagian. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi untuk menyelesaikan pekerjaannya itu artinya berapa lama waktu yang mereka butuhkan kalau mereka mengecat secara bersama-sama untuk mengecat satu bagian dinding ini. Artinya pekerjaannya harus sampai selesai. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kita ganti berapa jam kira-kira yang mereka butuhkan untuk mengecat satu bagian di dindingnya atau mengecat dinding sampai selesai. Nah, itu istilahnya gitu ya. Nah, jadi ini tinggal kita kali silang saja. Jadi X kita kalikan dengan 7/12 itu adalah 7/12. X akan sama dengan 1 kali 1. Oke, 1 kali 1 itu adalah 1. Maka kita dapatkan X akan sama dengan, nah ini kan 7/12 X itu kan sama juga dengan 7X/12 ya. Ini artinya 1/1. Ini tinggal kita kali silang saja. 7X kali 1 itu adalah 7X, 12 kali 1 itu adalah 12. Jadi kita dapatkan X-nya itu adalah 12/7 jam. Nah, seperti itu. Jadi sudah ketahuan ya, jawabannya di sini itu adalah D, yaitu 12/7 jam. Nah, jadi ini kita gunakan konsep perbandingan senilai. Kenapa perbandingan senilai? Karena kalau kita pikir lagi bahwa semakin banyak bagiannya, tentu kan waktu yang diperlukan akan semakin besar. Semakin kecil bagian yang akan dicat, maka waktunya juga akan semakin kecil. Nah, mungkin ini caranya agak sedikit panjang ya, sahabat Excellent. Kalau kalian gunakan cara ini, mungkin nanti akan membutuhkan waktu yang lama. Tapi saya sengaja memberikan cara ini supaya kalian lebih paham dengan maksud soalnya saja. Tetapi kalian bisa gunakan alternatif lain, yaitu kalian bisa gunakan cara yang kedua. Cara ini lebih mudah dan lebih cepat kalian gunakan. Untuk cara cepatnya, jika kalian bertemu dengan bentuk soal yang seperti ini dan menanyakan berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. Ingat ya kata kuncinya. Jika yang ditanyakan itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mereka itu di sini 2 orang gitu ya, 2 orang untuk menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. Jadi kalian cukup gunakan rumus cepat ini itu untuk menentukan waktunya itu adalah 1/T akan sama dengan 1/T1 kita tambahkan dengan 1/T2. Jadi 1/T, T ini adalah waktu yang ditanyakan tadi ya, lama waktu yang mereka perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. 1/T1 adalah waktu yang diperlukan oleh orang yang pertama tadi, itu adalah 4 jam si A ya. Kemudian ditambahkan dengan 1/T2 adalah waktu yang diperlukan oleh orang kedua, yaitu si B tadi, itu adalah 3 jam. Nah, ini tinggal diselesaikan 1/T, ini tinggal kita selesaikan ya. Ini menambahkan pecahan, ingat lagi, saya langsung kali silang saja. 3 kali 1 adalah 3, 4 kali 1 adalah 4, kemudian 4 kali 3 itu adalah 12. Nah, ini tinggal diselesaikan. 1/T sama dengan 7/12. Oke, maka kalau 1/T adalah 7/12, maka untuk menentukan nilai T-nya tinggal dibalikan saja, 12/7. Jadi waktu yang diperlukan itu adalah 12/7 jam. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, cara ini kalian gunakan ketika mengerjakan soal TPS UTBK khusus pengetahuan kuantitatif. Apa?